Oke, Mbak. Ini belum pernah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat RSDK. Oke, sambil menunggu yang lain join dulu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Melan. Selamat siang, Mbak Lili. Kita nunggu ada yang join dulu ya, Mbak. Oke. Selamat siang, sahabat sehat RS Karyadi. Baik Mbak Melan, karena ini sudah ada yang join, jadi di episode IG Live kali ini, Pio RS Karyadi menyelenggarakan IG Live dengan tajuk nobar yaitu ngobrolin obat bareng apoteker, di mana topik yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait bijak memilih obat demam pada anak. Mbak Melan, apakah sudah siap? Belum masuk Ya. Mbak suaranya? Oke, tes ya. Kedengaran suaranya, Mbak? Oh iya, sudah kedengaran Mbak Melan. Oke. Baik nih Mbak, kita mulai saja. Terkait demam pada anak itu sendiri. Kita tahu bahwa sekarang kan lagi musim pancaroba gitu, di mana anak rentan untuk mengalami demam ataupun sakit seperti flu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya demam itu apa sih Mbak? Oke, Mbak Lili. Suara saya udah kedengaran ya? Terdengar Mbak, terdengar. Tapi Oke. sedikit delay mungkin. Oke. Ya, semoga ya nanti ke depan sinyalnya semakin bagus ya, makin lancar lah. Oke. Jadi demam ini sebenarnya merupakan respon fisiologis dari tubuh yang didefinisikan sebagai kenaikan suhu tubuh di atas suhu normal. Nah, kalau dari definisinya WHO sendiri, eh, jadi suhu disebut demam itu jika dia lebih dari 37,6 derajat Celcius seperti itu. Tapi memang ada dari beberapa teori lain itu secara umum lebih banyak mengatakan di atas 38 seperti itu baru dikatakan demam. Jadi kalau tadi Mbak Lili menyebutkan ini kan baru musim pancaroba gitu ya Mbak ya. Jadi kok kayaknya banyak anak yang demam gitu. Jadi memang demam ini adalah respon tubuh gitu ya adanya infeksi gitu baik virus ataupun bakteri, bisa juga sebagai respon dari non infeksi misalnya melibatkan sistem imun, kemudian inflamasi atau peradangan, ataupun sampai yang ke tingkat lebih serius misalnya pada penyakit keganasan seperti itu.
Oke, baik Mbak. Berarti demam itu tadi suhu tubuhnya tuh meningkat gitu ya Mbak ya. Dan Iya, beda betul. literatur nanti beda beda suhunya gitu ya. Ada yang Iya, menyatakan tadi yang 38, ada yang di bawah itu gitu ya Mbak ya. iya. Jadi ya teman tidak signifikan ya bedanya ya, ya sekitar itulah ya. Mungkin bisa kita simpulkan di antara 37,6 sampai 38 gitu. Oke, baik Mbak Melan. Nah, kemudian kalau untuk cara mengukur suhu tubuhnya tuh Mbak, kadang kan ada yang di kepala, kemudian ada yang di ketiak. Nah, itu tuh ada yang di telinga bahkan karena itu tuh akan membedakan suhu tubuhnya gitu atau tidak, Mbak? Iya. Jadi benar ya, emang ada beberapa metode pengukuran gitu ya. Jadi bisa dilakukan pada aksila gitu atau ketiak. Ini yang paling umum dilakukan ya karena memang paling mudah dilakukan. Hanya saja kalau pada anak-anak, khususnya anak-anak yang lebih kecil di bawah 2 tahun, ini memang pengukuran pada aksila itu memang eh, tidak terlalu valid gitu karena aksila atau ketiaknya anak-anak itu kan masih kecil gitu ya. Jadi ketika diukur itu suhu dari luar itu cukup berpengaruh gitu. Ya, jadi disebutkan kalau yang paling akurat gitu yang mendekati suhu tubuh sebenarnya itu untuk anak-anak ya, terutama anak-anak di bawah 2 tahun itu menggunakan suhu dubur atau rektal gitu ya. Hanya saja kan ini memang eh, kurang nyaman gitu ya bagi anak-anak ya karena kita harus memasukkan termometer itu sekitar 2 sampai 3 cm masuk ke dubur gitu itu. Maka mungkin kurang nyaman. Nah, memang untuk hasilnya sendiri itu suhu yang tadi terukur di aksila itu bisa setengah sampai 1 derajat lebih rendah dibandingkan dengan suhu rektal tadi. Seperti itu. Selain aksila dan rektal juga ada melalui oral gitu ya atau mulut, kemudian melalui telinga dan kulit. Gitu ya. Oke, oke Mbak Melan. Jadi banyak cara ya Mbak ya untuk mengukur suhu tubuh itu. Tapi yang paling nyaman mungkin ya untuk anak-anak ya tetap di ketiak seperti itu ya Mbak ya. Iya, ya, tadi mungkin kita bisa mengingat bahwa yang di ketiak itu mungkin terukurnya adalah setengah sampai 1 derajat lebih rendah dibandingkan dengan suhu Dibandingkan. tubuh, ya suhu tubuh yang valid gitu ya yang Oke, sebenarnya, ya khususnya untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun dua gitu tahun. karena tadi kecil gitu ya di situ, jadi pengaruh dari suhu luar itu masih masih signifikan. Oke, baik Mbak. Nah, biasanya tuh Mbak, kalau misal ada anak demam gitu, orang tua tuh panik gitu, misal baru 38, kemudian 39, nah langsung panik gitu, terus bingung sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu, karena saking paniknya, jadi nggak tahu gitu harus ngapain. Nah, sekiranya tuh seperti apa Mbak seharusnya? Apakah langsung bisa kita berikan obat demam atau seperti apa? Ya. Ada beberapa eh, hal yang bisa dilakukan dia sebagai orang tua. Betul sekali tadi Mbak Lili ini dia sudah pengalaman gitu sebagai orang tua gitu. Padahal belum ya. Kayaknya tahu tahu banget perasaan ibu-ibu gitu ya kalau anaknya demam gitu ya, mesti yang panik gitu ya. Hmm. Itu saya juga nih sebagai ibu, aduh angkat dikit aja tuh dipegang terus, bentar-bentar dipegang terus itu dahinya ya gitu. Padahal itu tadi tidak valid gitu ya kalau berdasarkan perabaan gitu ya. Kita emang harus ukur suhunya. Nah, kalau kita menghadapi anak demam, gitu ya. Intinya kalau ketika anak demam itu kita konsepnya adalah bagaimana memindahkan gitu ya, memindahkan panas dari tubuh anak ini ke lingkungan sekitar gitu. Jadi itu kita hindari kayak masih selimut yang tebal, kemudian pakaian yang tebal itu kita hindari ya. Aja pakaian yang tipis seperti itu, jangan diselimutin. Ya kalau anaknya mungkin kalau nggak nyaman ya diselimutin tapi yang tipis lah ya, jangan pakai selimut tebal seperti itu. Tujuannya tadi untuk mempermudah proses perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan sekitar. Kemudian juga bisa dikompres ya, kompres. Nah, dikompresnya ini dikompres hangat ya, pakai air suam-suam gitu. Jadi suhu sekitar 35-an, 32 sampai 35 derajat gitu ya. Ya, akhirnya hangat gitu. Tujuannya kalau dengan air hangat itu bisa memperlebar pori-pori gitu ya. Jadi tadi bisa mempercepat pengeluaran panas dari tubuh. Nah, terus kapan sebenarnya obat penurun demam itu perlu diberikan? Nah, obat penurun demam itu perlu diberikan ketika suhunya sudah di atas 38. Ya. Tapi juga memang kombinasi, jadi selain diberikan obat demam, juga tadi langkah-langkah yang tadi perlu dilakukan ya, seperti
memberi apa? Menggunakan pakaian tipis, kemudian jangan menggunakan selimut yang tebal, kemudian dikompres juga, gitu ya. Jangan lupa juga untuk memberikan minum yang cukup, gitu ya, minum yang cukup. Kemudian anak usahakan bisa beristirahat gitu ya, hindari aktivitas yang berlebihan karena kalau beraktivitas ini kan meningkatkan metabolisme, akan meningkatkan panas tubuh gitu ya. Jadi anak-anak diusahakan bisa istirahat kalau pas demam. Oke, baik Mbak. Udah lengkap banget nih Mbak terkait jangan panik gitu ya Mbak ya. Berarti kalau ada anak demam gitu, jangan panik, tapi kita harus mengontrol kepanikan itu dan melakukan yang tujuannya untuk menurunkan demam anak itu. Tadi seperti Mbak Melan bilang, bisa jangan menggunakan pakaian yang terlalu tebal gitu ya Mbak ya. Jadi kemudian juga kompresnya itu kompres yang hangat ya Mbak ya. Jadi tidak yang dingin, tujuannya itu nanti untuk menyamakan suhu gitu ya, biar dia menguap gitu ya Mbak panasnya Iya, seperti itu. jadi panas dari tubuh tuh bisa keluar gitu Iya. lenyapnya. Dan kemudian gak sembarangan nih kita kasih obat penurun demam gitu. Kita harus melihat dulu suhunya. Jadi penting banget nih Mbak kita punya termometer gitu ya untuk mengukur suhu tubuh gitu. Jadi jangan cuma kita pegang dahinya gitu, sampai tahu anget-anget gitu langsung kita kasih obat demam gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali karena apa ya? Karena subjektif sekali ya kalau kita pegang kemudian hangat gitu ya. Kalau kita baru dari tempat dingin gitu ya, habis cuci tangan, habis wudhu gitu kita pegang dahinya anak-anak dan anak-anaknya tuh udah kerasa hangat gitu, demam panas gitu ya. Jadi sangat-sangat subjektif gitu kalau kita eh, hanya melalui perabaan seperti itu. Jadi memang disarankan sekali kalau kita mempunyai termometer gitu ya di rumah ya biar bisa bisa memastikan seperti itu suhunya sampai berapa, apakah sudah butuh obat penurun demam atau belum. Oke Mbak, baik berarti harus dicek dulu suhu badannya biar kita pasti nih memberikan obat untuk penurun demam itu dengan baik seperti itu ya Mbak ya. Terus juga tadi untuk istirahat gitu, jadi jangan banyak aktivitas anaknya seperti itu agar metabolisme itu tidak meningkat gitu ya Mbak ya. Itu yang bisa juga meningkatkan suhu tubuh gitu ya Mbak ya. Ya, Dan juga minum ya Mbak ya. Jadi minum air biar kalau demam mungkin ada resiko dehidrasi apa gimana gitu Mbak? iya betul sekali. Ya. Jadi dehidrasi itu juga menyebabkan peningkatan suhu tubuh, demam juga bisa bisa apa? Bisa beresiko pada dehidrasi gitu. Makanya kalau Oke. pada perhitungan cairan tubuh itu kan juga pada perhitungan kebutuhan cairan itu kan suhu juga berpengaruh ya. Jadi pada Iya. kenaikan 1 derajat gitu nanti meningkatkan eh, berapa persen cairan gitu. Oke. Baik Mbak, berarti sekarang kan sudah tahu nih apa aja gitu yang harus dilakukan. Kemudian kalau tadi Mbak, kita memberikan obat demam jika suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius ya Mbak ya. Hmm. Nah, itu kira-kira obat demam apa sih Mbak yang bisa kita berikan gitu kalau anak kita mengalami demam seperti itu? Ya, mungkin obat yang memang jadi peselan gitu ya. Pilihan utama pada anak-anak itu adalah paracetamol gitu ya. Paracetamol itu merupakan pilihan utama dan yang paling aman gitu untuk anak-anak. Mungkin kita sudah paling familiar gitu ya. Jadi kalau kita tanya gitu ke anak-anak biasanya ke orang tua gitu ya, obat apa yang pernah diberikan gitu rata-rata oh ya hanya minum paracetamol aja kalau demam gitu ya. Itu sudah obat ya sangat familiar gitulah gitu ya, baik ini buat anak-anak ataupun orang dewasa ya, paracetamol itu obat obat yang paling familiar gitu. Nah kalau saat ini yang sudah disetujui itu ya untuk anak-anak itu hanya dua gitu, jadi untuk ada paracetamol dan ibuprofen. Jadi kalau zaman saya kecil dulu ya, itu kita masih kenal namanya eh, asetosal gitu ya, atau aspirin itu digunakan sebagai penurun demam itu. Ada beberapa merek dulu yang mungkin di antara kita juga masih sangat familiar gitu ya. Yang belakangnya sin-sin gitulah itu. Itu isinya itu kan asetosal ya, Iya. aspirin. Sekarang sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi karena penggunaan aspirin pada anak-anak itu terbukti bisa menyebabkan Tay syndrome itu. Ya, jadi sekarang ada yang direkomendasikan untuk anak-anak ini ada paracetamol dan ibuprofen.
Oke, jadi ada dua macam ya Mbak ya Ya, untuk obat demam yang bisa kita berikan ketika anak itu demam, yaitu paracetamol sama ibuprofen seperti itu. Nah, kalau untuk pilihan sediaannya sendiri tuh Mbak, kan di pasaran ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya sirup, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam dubur seperti itu untuk suppositoria gitu Mbak. Nah, sekiranya kapan sih Mbak kita memilih suatu sediaan itu ketika anak mengalami demam seperti itu? Bedanya apa antara yang tablet atau yang sirup seperti itu? ya. Betul sekali Mbak Lili ya. Jadi memang banyak sediaan gitu ya. Kalau paracetamol sendiri tadi tersedia dalam bentuk sirup gitu ya. Sirup itu 125 miligram per 5 mili. Nah, kita memang perlu hafal nih dosis-dosis di sini. Kita tidak perlu hafal tapi perlu tahu gitu karena nanti kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai apoteker gitu ya, itu nanti akan menghitungkan kebutuhan obat itu berapa gitu ya. Karena paracetamol itu kan memang obat bisa dijual bebas ya. Dan bisa disediakan di rumah sebagai pertolongan pertama kalau anak-anak kita mengalami demam. Jadi tadi paracetamol itu tersedia dalam bentuk sediaan sirup gitu ya. Kemudian drop gitu. Drop itu sama seperti sirup, jadi cair tapi dia lebih pekat. Gitu. Jadi untuk drop ini 100 miligram per milinya. Ya, jadi kalau tadi sirup itu 120 miligram per 5 mili, kalau drop ini 100 miligram per mili. Jadi memang pekat gitu ya. Nah, keuntungannya kalau drop ini adalah untuk anak-anak yang masih sangat kecil loh ya, bayi seperti itu. Karena kan biasanya masih susah ya diminum obat ya. Ya. Jadi kalau harus memasukkan sampai 5 mili atau 2,5 mili itu rasanya susah sekali gitu ya. Ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga susah banget minum obat tuh ya. Jadi saya dulu kalau anak-anak masih bayi itu ya selalu pakai drop gitu karena volumenya lebih kecil gitu ya. Kita bisa ngasihnya tuh lebih sedikit. Nah, kalau tablet mungkin pada anak-anak yang sudah lebih besar ya, yang mungkin sudah usia belasan tahun gitu ya, di mana beratnya itu sudah di atas 30 kilo gitu kan, dan dia sudah bisa menelan tablet utuh gitu, mungkin bisa pakai tablet juga. Nah, kalau tadi untuk paracetamol itu memang tersedia juga dalam bentuk rektal ya, sediaan rektal gitu ya, yang dimasukkan lewat dubur. Nah, kalau untuk sediaan rektal ini mungkin kurang nyaman ya buat anak-anak, tetapi akan sangat membantu pada kondisi di mana anak-anak ini dirawat di rumah, tapi dia muntah-muntah gitu misalnya, yang tidak bisa mendapatkan eh, asupan dari mulut gitu ya, bisa dia minum obat, itu tidak bisa gitu kan, muntah terus, itu itu kita mungkin pakai sediaan yang per rektal ini menjadi pilihan utama gitu ya, ya pada anak-anak yang tadi kesulitan untuk mendapatkan asupan oral. Nah, kalau untuk paracetamol sendiri selain yang bisa digunakan di rumah ya tadi ada sirup, ada drop, ada rektal. Ini juga kalau di rumah sakit itu ada sediaan infusnya ya, dan injeksinya itu. Jadi kalau memang pasien sudah atau anak itu memang kondisinya dirawat, kemudian tidak bisa dengan rute oral itu bisa nanti diberikan dengan rute injeksi gitu ya, ya atau intravena itu. Sedianya injeksi diberikan secara intravena itu. Nah, kalau ibuprofen juga sama sih ibuprofen, tapi ibuprofen mungkin lebih terbatas. Ya, ibuprofen ada dalam bentuk sirup dan juga bentuk tablet ya, dan kekuatan sediaannya juga beragam ya. Tabletnya ada yang 100, ada yang 200, ada yang 400. Kemudian sirup juga ada yang 100 miligram per 5 mili, ada yang 200 miligram per 5 mili. Itu nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi sebisa mungkin volumenya yang lebih sedikit gitu ya, karena kadang-kadang memberikan obat untuk anak-anak itu bukan uh, perkara yang mudah gitu ya. Butuh perjuangan ya Mbak ya? Iya, betul banget. Jadi Butuh perjuangan. iya. Kayak lagi nih Mbak Lili kayaknya ngerti banget ya mama itu. Kagum saya Mbak Lili padahal. Dulu saya waktu kecil juga susah minum obat soalnya. Jadi pengalaman pribadi seperti itu. Oke, jadi untuk bentuk sediaannya tadi ternyata sangat beragam ya Mbak ya, dari yang tablet, sirup, drop, bahkan ada yang suppo, dan harus bijak gitu ya Mbak ya untuk menentukan kapan sih kita memberikan yang tablet ataukah yang sirup ataukah yang drop itu sesuai dengan kondisi anak seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi mana yang memudahkan gitu ya, memudahkan bagi
kita orang tua gitu ya dan anak-anak tuh biar bisa masuk gitu semua obatnya juga nyaman gitu ya. Karena kalau pakai dipaksa-paksa, pakai harus di katanya kalau biar anaknya mau minum obat itu di hidungnya dipencet gitu ya, biar mau buka mulut gitu kan. Nah, ya. Nah, kalau mungkin makanya kalau di pasaran itu kan banyak dari industri farmasi dengan berbagai rasa. Nah, mungkin ya para orang tua bisa tadi sih memang bisa mencari mana yang paling pas gitu ya secara rasa gitu ya. Tidak masalah sih itu, ya bisa aja silakan dicari gitu ya. Kalau ada testimoni dari teman-temannya gitu, misalnya merek A atau merek B itu rasanya lebih enak gitu, mungkin bisa juga dicoba gitu ya, karena untuk tadi optimalkan pemberian obat pada anak-anak gitu ya. Ya, kalau anak-anak minum obat dengan bahagia itu kan juga orang tua bahagia. Oh iya Mbak, lebih bahagia kalau anak bisa minum obat seperti itu Mbak. Ya, kan memang tersedia dalam ya berbagai rasa gitu ya. Iya. Oke, sahabat sehat, kalau misal ada yang mau ditanyakan terkait topik bisa lewat question and answer atau bisa di komen aja nanti saya bantu menanyakan kepada Mbak Melan. Oke, karena belum ada yang nanya nih kita lanjut aja nih Mbak. Tadi kan banyak gitu, ada tablet, ada yang sirup gitu. Nah, misal kalau anak gitu udah dikasih obat minum minum obat demam gitu, tapi muntah gitu Mbak, enggak sekitar 5 menit lah habis minum itu muntah, habis minum itu muntah. Nah itu kita boleh ngulangin lagi nggak? Jadi kita berikan obat demamnya itu atau seberapa seringkah kita boleh mengulang memberikan obat demam gitu Mbak? Oh, ya. Ya. Jadi kalau untuk muntah ya ini yang sering ditanyakan juga nih untuk anak-anak gitu ya. Itu obat apa saja? Bagaimana kalau anak saya muntah seperti itu? Nah kalau memang baru 5 menit gitu ya, apalagi kurang gitu, benar-benar baru masuk, langsung keluar semuanya. Terus kita masih lihat tuh utuh benar-benar tadi itu masih kayak yang tadi kita berikan, bisa diulang lagi. Cuma kalau 30 menitan gitu, 30 menit itu ya kita tunda aja, kita tunda ya nanti kita ulang pada interval yang sudah boleh diberikan kembali. Jadi kalau paracetamol itu bisa diulang tiap 4 jam, kalau ibuprofen tiap 6 jam. Oke, jadi tadi Mbak Bella rada keputus, sebagainya sinyalnya rada nggak bagus. Saya ulangi gini Mbak, jadi tadi kalau misal anaknya itu waktu dikasih obat demam, itu langsung muntah gitu, itu bisa kita kasih gitu ya Mbak ya? Iya, bisa diulang lagi kalau memang langsung ya, langsung muntah gitu. Tapi kalau misal yang jedanya tadi 5 menit, berarti kita ngulangnya sesuai dengan yang dianjurkan gitu. Iya, bisa bisa. Bisa diulang dengan dosis sama ya. Sesuai interval waktunya gitu ya Mbak ya. Jadi tadi Iya, iya. iya iya. Kalau yang paracetamol itu bisa kita ulang tiap 4 jam. Tapi Paracetamol tiap 4 jam. oh betul betul. Jadi kalau yang ibuprofen tiap 6 jam seperti itu nggih. Iya. Oke, baik Mbak. Nah, kalau untuk dosisnya sendiri itu kita kan biasanya kalau paracetamol kan termasuk obat bebas, terus di belakangnya itu ada informasi dosis sesuai dengan usia gitu Mbak biasanya. Nah, itu tuh bisa kita gunakan atau kita tetap harus mengecek sesuai berat badan kah atau gimana seperti itu Mbak? Jadi kalau yang di leaflet itu emang rentang ya, rentang. Jadi boleh digunakan. Hanya kan emang berat anak itu kan memang sangat variatif begitu ya. Bisa ada yang gemuk, kemudian ada yang sedang, ada yang kurus seperti itu. Jadi kalau saya sih menyarankan bisa ya kalau untuk obat-obat yang hasil bebas itu kita bisa menghitung juga berdasarkan berat badan ya. Tapi memang berat badan juga memang paracetamolnya ada rentangnya sih, jadi tidak saklek yang harus dosis sekian itu enggak gitu ya, ada rentangnya dan memang cukup cukup luas ya. Jadi untuk paracetamol ini bisa 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan tiap 4 sampai dengan 6 jam. Gitu sih. Jadi paling gampang sih kalau ngitung 10 gitu ya. 10 terus nanti kita cocokkan dengan sediaannya. Kita mau pakai yang mana? Apakah tadi sirup, apakah drop? Ya, itu untuk rute oral ya, tapi kalau untuk rektal ini lebih lebih tinggi dosisnya emang sampai 20 miligram ya. 20 miligram per kilogram berat badan. Oke, baik Mbak. Jadi
untuk dosis paracetamol itu sendiri tuh ada ring dosisnya gitu nggak ya Mbak? Yang nggak Ya, saklek gitu, harus ini, harus itu gitu ya. Jadi dia ada range dosisnya seperti itu. Nah, kalau untuk dosisnya itu ada maksimalnya gitu nggak Mbak? ya ada. Ya kalau paracetamol itu untuk 15 itu direkomendasikan maksimal ya untuk pemberian ya untuk anak-anak ya, untuk demam. Untuk analgetik itu dari 15 miligram per itu eh, maksimal. Ya, ya untuk paracetamol untuk analgetik itu yang pengurang nyeri itu memang sampai 20 miligram per kilogram per kali itu masih diperbolehkan. Hanya di atas itu sudah kemanfaatannya sudah tidak signifikan ya. Oke, jadi ada rentangnya dan harus dipastikan juga biar nggak kelebihan gitu ya Mbak ya, karena sesuatu yang berlebih kan juga nggak bagus gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi harus sesuai dengan takarannya. Baik Mbak, tadi kan kita ngomongin obat yang bentuk tablet nih Mbak. Nah, kadang itu ada obat itu yang dipuyer gitu Mbak. Jadi kayak satu Mm-mm. obat demam campurannya banyak sekali. Nah, itu tuh seperti apa sih Mbak? Apakah kita boleh sih mencampur obat puyer itu jadi banyak obat kita jadiin satu? Apa sebaiknya harus kita kasih satu-satu seperti itu? Iya. Ya, kalau saya sih cenderung lebih mendukung yang satu-satu ya. Apalagi untuk obat-obat yang simptomatis ya. Kayak tadi kan paracetamol itu kan obatnya simptomatis ya, artinya diberikan sesuai dengan gejala. Nah, mungkin biasanya memang dipuyer gitu ya dengan ada antihistamin, kemudian obat batuk, obat pilek. Nah, itu kan semua obat simptomatis ya, obat yang sesuai gejala. Jadi artinya diberikan kalau ada gejala. Kan bisa jadi anaknya masih pilek, masih batuk, tapi sudah tidak demam. Kalau dicampur kan artinya anak yang tidak demam dipaksa minum obat demamnya, seperti itu ya. Jadi, walaupun memang harus dipuyer ya, karena kebetulan sediaan sirupnya tidak ada, padahal dosisnya itu tidak pas satu tablet, dan anak-anak juga belum bisa minum tablet utuh ya, itu atau tablet separuh gitu juga belum bisa. Jadi bisa sih dipuyer tapi satu-satu gitu ya. Ini puyer paracetamol, ini puyer misalnya cetirizine gitu. Ya, tapi kalau Jadi batuk pilek itu kan biasanya satu paket ya. Jadi kita nggak apa-apa sih kalau pakai tadi sih sediaan yang memang dikombinasi gitu ya untuk batuk pileknya seperti itu. Tapi kalau demam ini habis itu ya batuk pilek terus masih demam itu kan enggak. Jadi saya sih mending dipisah saja gitu ya. oke, jadi lebih dipilih untuk dipisah gitu ya Mbak ya. Soalnya itu obat yang mengatasi gejala gitu. Misal Iya, kalau anaknya nanti obat demamnya dicampur sama obat batuk, obat pilek, tapi batuk sama pileknya udah nggak ada kan mubazir gitu ya Mbak ya. iya. Oh, Oke Mbak, jadi untuk itu dipilihlah yang kalau misal ada sediaan yang drop ataupun sirup itu malah lebih kita prefer seperti itu daripada kalau tablet kan harus kalau dipuyer gitu nanti takutnya eh, yang dipuyer itu dosisnya kalau dibagi itu kurang sesuai atau gimana gitu ya Mbak ya. Baik Mbak, kalau misal tadi kalau untuk sediaan sirup, misal sirup paracetamol atau sirup ibuprofen itu setelah dibuka itu bisa kita pakai berapa lama Mbak kira-kira? Atau kan ada expired date-nya tuh. Nah, setelah dibuka tuh itu masih bisa kita pakai sampai expired date atau seperti apa? ya. Untuk sirup ya. Iya, yang sirup. Ya. Jadi kalau sirup ini itu paling lama ada 1 tahun. 1 tahun selama tidak ada perubahan warna, rasa, dan baunya ya. Jadi setahun itu paling lama. Kalau ternyata kadaluarsanya itu ada lebih pendek daripada 1 tahun, ya kita ikut kadaluarsanya. Ya, tapi kan jadi kadaluarsanya masih panjang ya, bisa 2 atau 3 tahun. Nah kita maksimal 1 tahun setelah dibuka. Oke, baik. Jadi harus kita maksimal tadi 1 tahun dan harus kita cocokkan juga sama expired date-nya gitu ya. Apakah Iya, itu betul sekali. lebih lebih cepat dari waktu ED-nya atau lebih lama gitu ya Mbak ya dari waktu ED-nya. Kalau misalnya lebih lama berarti kita tetap ngikut yang expired date di kemasannya seperti itu kan ya Mbak ya? Lebih lama itu maksudnya, Eh, Misalkan kita buka sirupnya nih Mbak, bulan Juni ini, tahun 2022. Nah, dia expirednya itu Januari 2023. Berarti kan itu
kurang dari 1 tahun seperti itu. Berarti kita tetap ngikutnya yang expired date sesuai dengan sediaannya itu. Iya, betul sekali. Ya, ikutin yang expirednya. Jadi 1 tahun itu maksimal ya, ya dibandingkan dengan ED-nya. Kalau ED-nya lebih pendek ya kita ikutin yang lebih pendek. Oke, baik Mbak. Terima kasih untuk penjelasannya. Sobat Sehat, apakah sudah ada yang bertanya? Sebentar, saya cek dulu, Mbak. Oke. Belum ada yang bertanya, Mbak. Ternyata kayaknya sudah pada tidak panik di dalam menghadapi demam untuk anaknya. Iya, mungkin sudah familiar gitu ya. Iya, mungkin sudah familiar dengan demam. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan. Sebentar saya bacakan. Dari Mbak Nala Mamadila. Jika misal anak panas sampai suhu 39 derajat, sudah minum paracetamol, tetapi ditunggu sampai 4 jam, ternyata panasnya tidak turun. Boleh tidak kita diberikan yang rektal, tapi isinya ibuprofen. Sekiranya bagaimana tuh Mbak Melan? Jadi dia demam 39 sudah diberikan paracetamol, tetapi sampai 4 jam itu masih belum turun. Apakah kita boleh memberikan ibuprofen tapi dalam bentuk suppo seperti itu? Iya, pada prinsipnya kombinasi itu boleh ya. Jadi kalau misalnya kalau tadi saya agak ragu malah dengan ibuprofen suppo itu apakah tersedia ya? Oh ya maaf, ibuprofen suppo tersedia ya. Ya jadi boleh. Jadi walaupun rutenya sama-sama oral pun itu untuk paracetamol dan ibuprofen itu boleh digunakan ya. Jadi kalau misalnya dengan paracetamol ini tidak turun gitu ya, kita kemudian kita berikan juga ibuprofen itu boleh gitu ya. Karena kan mereka berbeda mekanisme aksi gitu ya, berbeda target aksinya. Artinya boleh boleh saling melengkapi seperti itu. Ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya memang ternyata pada selanjutnya dia lebih respon pakai ibuprofen gitu, mungkin mungkin pada anak ini ternyata ada proses peradangan seperti itu. Nah, mungkin yang lebih respon terhadap ibuprofen seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya obat itu juga bisa saling melengkapi gitu ya, Mbak ya. Karena Iya. paracetamol dan ibuprofen itu memiliki mekanisme yang berbeda gitu. Tapi itu boleh kita kasihnya tuh untuk ibuprofennya tadi seberapa sering juga sih, Mbak? Kayak apakah seberapa lama kita bisa melakukan swamedikasi gitu dan kapan kita harus membawa ke rumah sakit atau membawa ke dokter seperti itu? Um, kalau demamnya dia kalau tadi ibuprofen dulu ya, ya. Kalau Iya. ya kalau ibuprofen itu dia dosisnya kan 5 sampai 10 miligram per kilogram berat badan setiap kali pemberian. Nah, dia bisa diulang tiap 6 jam gitu ya. Jadi 4 kali sehari setelah diberikan. Nah, kemudian kapan harus harus dibawa ke unit pelayanan kesehatan ketika demamnya itu misalnya sampai lebih dari 40 gitu ya. 40 derajat seperti itu ya kita langsung kita bawa ke unit pelayanan kesehatan terdekat lah gitu ya. 40 kemudian tidak respon terhadap antipiretik gitu ya, antipiretik yang diminum atau rektal di rumah, mungkin kita bisa segera bawa ke unit kesehatan terdekat. Atau kalau demamnya mungkin lebih dari 3 hari gitu ya, 3 hari kita artinya curiga bahwa ada infeksi lain yang butuh ditangani gitu kan, atau penyebab lain gitu kan. Karena kalau misalnya itu karena ada infeksi bakteri gitu kan, artinya kan butuh untuk dicari ya dipastikan ya sumber infeksinya di mana, kemudian butuh pemberian obat yang tidak pada wilayah medikasi misalnya seperti antibiotik seperti itu. Oke, jadi harus dipastikan dulu gitu ya, Mbak ya. Dan tadi kalau misal
suhunya itu lebih dari 40 ya Mbak ya, itu segera Iya. dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat seperti itu ya Mbak ya. Dan juga tadi untuk yang apa tadi Mbak yang untuk kita harus bawa ke rumah sakit kalau demamnya 40 derajat Celcius dan lebih dari 3 hari seperti itu ya, karena demam itu tadi kan dijelaskan oleh Mbak Melan salah satu tanda kalau misalnya ada infeksi atau apa. Jadi takutnya nanti kalau misal 3 hari nggak turun-turun ada infeksi atau seperti apa gitu ya Mbak. Jadi harus dipastikan untuk diperiksakan lebih lanjut seperti itu. Baik Mbak, ini ada lagi yang bertanya dari Catur 123. Kak izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang sering muntah setelah minum obat pereda nyeri dan demam? Kira-kira gimana Mbak tadi? Kayaknya tadi sudah pernah dijelaskan, mungkin bisa diulang lagi Mbak terkait anak yang sering muntah nih Mbak setelah diberikan obat nyeri sama demam. Iya. Eh, Mungkin ini ya dia pas sering gitu ya selalu muntah gitu artinya ya kalau kalau dikasih obat ya. Ya mungkin ya kita coba eh, pemberiannya lebih sedikit-sedikit gitu ya. Terus saya langsung 5 misalnya dia butuh 5 mili misalnya. 5 mili ya kita bagi-bagi dulu. Tapi ya tidak dalam jarak yang lama. Cuma maksudnya masuknya tidak langsung 1 sendok penuh seperti itu ya. Kita coba sedikit, sedikit, sedikit seperti itu. Terus atau mungkin juga dicoba dengan tadi persediaannya lebih pekat ya pakai drop gitu kan. Ya. Terus atau juga kalau memang dia kecenderungannya memberikan itu pas perut dia sudah penuh dengan makanan gitu kan, itu kan mungkin bisa merangsang muntah gitu ya. Mungkin karena paracetamol, kalau paracetamol itu dia cukup aman ya untuk lambung ya, artinya bisa diberikan saat perut kosong pun itu aman. Jadi mungkin bisa dicoba saat perut anaknya itu kosong gitu ya, dia tidak merangsang kemudian eh, apa muntah gitu ya, muntah muntah kemudian pas kondisi perutnya penuh gitu kan, jadi makanan yang sudah di dalam kan bisa eh, dikeluarkan. Oke, jadi kalau yang paracetamol itu lebih aman ya Mbak ya kalau misal anak belum makan gitu ya. Jadi bisa kita coba memberikan paracetamol itu sebelum makan gitu ya Mbak. Jadi tidak tidak memicu muntah seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke. Baik Mbak, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Ani Maharani. Pertanyaannya adalah tadi disampaikan kalau kompres yang diberikan sebaiknya adalah kompres hangat. Untuk yang ada di pasaran itu tersedia BB Fever yang merupakan kompres dingin. Nah, kira-kira tuh gimana Mbak yang BB Fever itu biasanya sering dipakai untuk ibu-ibu kalau misal anak demam itu langsung tempelin aja tuh BB Fever gitu. Sekiranya menurut Mbak Melan bagaimana? Iya. Jadi ini baru saya baca juga nih sebenarnya komponen komponen dari apa kompres pads gitu ya, kompres pads itu jadi itu adalah hidrogel gitu ya, jadi bukan kayak dinginnya air gitu ya kayak es yang kalau kayak es itu tuh ya, air dingin itu kan menyempitkan pori-pori gitu kan, jadi itu mencegah mencegah pada pengeluaran panas dari tubuh. Nah, kalau tadi kalau yang kompres-kompres pads itu, jadi dia itu bahannya dari hidrogel itu. Nah, hidrogel ini dia juga sama dia bisa menarik tadi, menarik panas dari tubuh kemudian untuk dikeluarkan. Oh, jadi tetap bisa dipakai ya itu Bisa Mbak yang ya, bisa di karena sekarang kan kayak inovasi sediaan itu ya. makin banyak macamnya gitu Mbak. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rido Mbak teman kita. eh Persiapan ya mungkin Mas Ridho ya iya, kalau iya. persiapan untuk episode selanjutnya gitu ya Mbak ya. Enggak Eh, persiapan kalau nanti sudah ada anak gitu maksudnya. oh betul 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 Mbak. Ini Mas Rido menanyakan untuk paracetamol sirup yang dibuka bisa disimpan berapa lama? Oh tadi Mbak udah dijelaskan oleh Mbak Melan ya Mbak ya. Tadi bisa di Iya, soalnya baru join nih, baru join Mas Ridho. Ayo Mas Rido nih disamperin Mbak Melan, Mbak baru join. Kenapa baru join Mas? Bisa diulang Mbak, jadi bisa disimpan 1 tahun gitu ya Mbak ya? Oke ya. Jadi paling lama 1 tahun gitu ya. Paling Tergantung lama. ya tergantung ED-nya itu berapa. Jadi
pilih yang lebih pendek ya, antara 1 tahun atau tanggal kadaluarsa yang tertera di produknya. Oke, baik. Siapa lagi nih yang baru join? Oh, teman-teman kita baru pada join semua, Mbak. Terus ini ada pertanyaan lagi dari kakak Kaisang Bimanyu menanyakan izin bertanya untuk kompres sebaiknya diletakkan di mana? Apa betul diletakkan di dahi? Jadi kompres itu di dahi kah Mbak atau di badan atau di mana gitu Mbak sebaiknya? Iya, jadi salah satunya di dahi itu tepat. Jadi ada beberapa tempat yang direkomendasikan ya, ada di dahi, kemudian di ketiak, di badan, sama di paha itu ya, lipatan-lipatan ini, lipatan paha kaki itu. Ya, jadi di dahi, ini salah satunya. Jadi sudah betul kalau mengkompres itu di dahi. Cuma pada kondisi panas yang tinggi itu bisa ditambah ya tadi ya di sini di ketiak, ya, tangan. Ini lipatan ini, kemudian lipatan bawah ya, paha ini atau sama badan. Ya, Oke, jadi banyak tempat ya Mbak sebenarnya yang bisa iya. kita Nah, kompres gitu. Tidak hanya di dahi tapi juga bisa di lipatan-lipatan seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Ini belum ada yang tanya lagi nih. Baik, Mbak. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin terkait sirup, terkait drop, terkait puyer, seperti itu, Mbak. Nah, kita belum bahas nih, Mbak, terkait bedanya ibuprofen sama paracetamol. Nah, kenapa sih paracetamol itu tadi Mbak sampaikan lebih dipilih nih untuk demam pada anak seperti itu, Mbak, daripada ibuprofen? iya, iya. Jadi memang ada udah banyak penelitian yang membandingkan gitu ya. Artinya paracetamol dipilih karena tadi sih dari keamanan ya, keamanan. Jadi kemudian untuk rentang usia juga paracetamol ini lebih bisa diberikan pada usia yang lebih awal. Jadi kalau paracetamol itu bisa kurang dari 2 bulan itu sudah bisa diberikan ya. Ya, soalnya ataupun kalau di bawah itu juga bisa tapi perlu monitoring ketat ya. Kalau sedangkan kalau ibuprofen itu baru direkomendasikan untuk usia 6 bulan ke atas ya. Tapi kalau dari efektivitasnya gitu memang ada meta analisis yang menyebutkan bahwa penurunan suhunya ini lebih besar pada ibuprofen seperti itu. Ya tadi ya seperti efek samping itu kan ibuprofen itu dia karena termasuk dalam non steroid anti inflammatory drug gitu ya yang salah satu efek samping itu ke lambung. Jadi ini ibuprofen tadi ya cukup ya dihindari pada anak, bukan dihindari sih artinya resiko kelamnya lebih besar dibandingkan paracetamol seperti itu. Nah, jadi kan harus menyesuaikan, harus diminum sesudah makan. Gitu, ya. Tapi kalau secara keamanan, secara keseluruhan, juga dalam meta analisis yang sama sebenarnya juga sama, tidak berbeda signifikan begitu. Artinya tidak ditemukan toksisitas yang parah pada penggunaan ibuprofen. Oke, Mbak. Jadi sebenarnya sama-sama efektif seperti itu ya, Mbak. Ya, Ya, cuma kita harus mengerti apakah anak itu ada gangguan lambung atau tidak. Karena tadi si ibuprofen itu merupakan golongan NSAID yang salah satu efek sampingnya itu bisa meningkatkan asam lambung seperti itu ya, Mbak ya. ya. Oke, baik. Coba kita lihat yang bertanya lagi. Noh, ada yang bertanya lagi nih, Mbak, dari Kakak Rini Anjar. Maaf Kak, sebelumnya baru join juga nih, Mbak. Padahal kita sudah mau habis ya teman-teman, karena sahabat saya semua, karena waktulah yang akan memisahkan kita seperti itu. Kakak Rini ini bertanya terkait kapan kita bisa memberikan paracetamol suppo atau ibuprofen suppo pada anak, Mbak. Jadi kapan sih kita bedanya si paracetamol suppo sama ibuprofen suppo gitu Mbak pada anak? Mungkin lebih ke kapan sih kita memilih sediaan suppositoria gitu untuk menurunkan demam pada anak gitu Mbak Melan? Ya. Ya, sebenarnya kalau mau diberikan kapan saja pun boleh ya. Artinya ada penelitian yang menyebutkan efektivitasnya paracetamol gitu ya dari rute oral dibandingkan dengan rektal itu sama, ya artinya sama-sama efektif. Hanya kalau rektal ini kan kurang nyaman mungkin ya, kurang nyaman anak. Kemudian mungkin orang tua juga kadang-kadang kurang familiar, jadi bagaimana harus memasukkan lewat rektal. Jadi yang rute rektal ini dipilih ketika anak tidak bisa menerima pengobatan lewat rute oral atau tidak bisa minum obat gitu ya gampangnya. Nah, itu mungkin kita bisa pilih rute rektal. Tapi kalau memang tersedianya rektal,
tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Lalu tidak perlu menunggu anak muntah, mau diberikan lewat rektal juga tidak apa-apa. Artinya sama-sama efektifnya. Itu Oke, jadi sama-sama efektif ya Mbak sebenarnya. sama Cuma efektif ya. ya, cuma kita lebih ke kenyamanan gitu. Anaknya kan kasihan ya Mbak kalau kita masukin suppositoria gitu. Kadang ada yang nggak nyaman atau gimana gitu. Apalagi lebih di prefer mungkin untuk anak yang muntah atau tidak bisa dengan oral gitu ya Mbak ya. Untuk sediaan supo itu gitu ya Mbak. Ya, Oke, baik Mbak Melan, karena waktunya sudah hampir habis nih Mbak. Jadi mungkin dari Mbak Melan ada take home message atau tips-tips nih untuk gimana sih cara kita bijak memilih obat demam pada anak seperti itu dan agar kita eh, tidak panik gitu. Tapi ini ada pertanyaan terakhir dulu nih Mbak. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, sahabat saya semua. Dari Dwi Hastuti. Kak, resiko resindrom tadi Mbak Melan sempat menyatakan bahwa kalau dulu demam masih ada aspirat gitu ya Mbak, bisa diberikan. Yang ditanyakan ini adalah resiko resindrom akibat aspirat itu kira-kira berapa persen dan tanda munculnya tuh gimana Mbak? Kira-kira untuk resindrom itu? jadi kalau untuk persentase pastinya berapa gitu ya kayak penggunaan aspilat gitu ya, kemudian berapa persen Rett syndrome saya tidak ada datanya. Hanya waktu itu pada kejadian Rett syndrome yang diidentifikasi, jadi pada pasien-pasien yang demam kemudian memang mereka post infeksi itu 80% diantaranya itu ditemukan kadar salisilat, jadi dari pasca penggunaan aspirin tadi seperti itu. Nah, kalau kemudian mengenai tandanya ya, jadi Rett syndrome ini sebenarnya juga sangat jarang sekali terjadi seperti itu. Hanya tadi dari sekian kasus yang teridentifikasi dari pasien-pasien post infeksi yang kemudian mengalami Rett syndrome, itu 80% di antaranya itu ditemukan adanya kadar salisilat gitu. Jadi kemudian memang dihubungkan dengan efek samping dari uh, penggunaan aspirin tadi. Nah, untuk tandanya ya, jadi uh, Rett syndrome ini adalah suatu gangguan neurologis gitu ya. Jadi semacam ensefalopati yang kemudian diikuti dengan gangguan HEPA gitu ya. Jadi biasanya seperti ada penurunan kesadaran, kemudian meracau seperti itu, muntah. Ya, tentunya juga banyak diagnosis bandingnya gitu ya. Ya, mirip-mirip dengan gangguan neurologi yang lain. Tapi cara mudahnya Rett syndrome itu semacam ensefalopati yang diikuti dengan gangguan pada hati. Oke, jadi lebih ke kayak gangguan neurologis gitu ya Mbak, ya, yang berefek Iya. kepada hatinya seperti itu. Ini bonus Mbak, satu pertanyaan terakhir dari Kakak Nala, Mama Dila. Untuk penggunaan rektal minimal anak usia berapa ya, dikarenakan sediaan paracetamol rektal itu 125 mg dan 250 mg saja. Minimal untuk anak berapa tahun gitu Mbak yang bisa diberikan si rektal paracetamol seperti itu. Mungkin kalau untuk rektal ini kan dosisnya bisa sampai 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan ya. Jadi kalau itu 125 itu kan berarti kita bisa berat 5 kg pun bisa masuk semua ya. Tapi kalau memang betul-betul artinya beratnya masih kurang dari itu, ya masih berat kurang dari 5 kg, kita bisa juga konversi ya, kita tadi kan saya katakan di depan paracetamol kan tidak satu yang ring terapi sempit seperti itu ya. Jadi kalau misalnya beratnya baru 2 gitu kan, jadi kita mau kasih tengahnya kita bisa perkirakan dari volume rektalnya gitu kita masukkan setengah seperti itu. Jadi untuk paracetamol itu kan termasuk yang tadi ya ring terapinya tidak sempit gitu ya, dan relatif aman. Gitu. Jadi tetap sesuai dengan ini aja sesuai dengan usia. Jadi kalau paracetamol itu kan disarankannya untuk lebih dari 2 bulan. Jadi di atas 2 bulan sih bisa digunakan ya. Ya tergantung dari beratnya juga. Kalau misalnya nanti beratnya masih 2 kilo sampai 20 ya kita berikan setengah aja. Tapi kalau sudah 5 kilogram ke atas cukup aman untuk diberikan penuh ya atau sedia anak itu rektal itu. Oke, baik Mbak. Jadi tadi kuncinya adalah lebih memilih untuk berat badan gitu ya Mbak. Jadi bisa disesuaikan dengan berat badan anaknya seperti itu.
Tadi rentangnya kalau nggak salah 10 sampai 15 kilo ya Mbak, per miligram per kg BB ya Mbak. Itu untuk oral ya? Itu untuk oral. Kalau untuk supo 20. Untuk gabungnya ya. Oke, 20 miligram per kg BB. Baik Mbak Melan, sudah tidak ada yang bertanya nih sepertinya. Jadi kita karena waktu juga sudah hampir 1 jam kurang 10 menit nih. Jadi dari Mbak Melan sendiri apakah ada take home message atau tips-tips seperti Mbak agar bijak dalam memilih obat demam pada anak dan agar tidak panik seperti itu Mbak ketika kita menghadapi anak yang sedang demam. Ya, itu Mbak Lili juga pasti semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Jadi take home message kita sebagai orang tua mungkin ya, orang tua menghadapi kita anak demam gitu ya. Yang pertama usahakan untuk mengukur suhu tubuh anak ya sebelum memberikan obat penurun demam gitu ya. Jadi mungkin walaupun tangan ibu itu instingnya kuat, mungkin ibu itu instingnya kuat gitu ya, tapi lebih Feeling. ya. Lebih tepatnya untuk mengukur gitu ya, menentukan tadi berapa suhunya gitu, apakah sudah perlu diberikan obat penurun demam atau belum. Kemudian dalam memilih jenis obat yang diberikan perlu mempertimbangkan tadi karakteristik anak meliputi usia, berat badan, kemudian riwayat alergi ya. Jadi ada yang terpenting mau pakai paracetamol atau ibuprofen, salah satunya adalah tadi riwayat alergi ya, riwayat alergi atau tidak terhadap kedua obat ini. Kalau alergi tidak salah satunya kan tetap mau tidak mau harus pakai yang satu ya. Kemudian berikan dosis yang direkomendasikan. Kalau memang anaknya beratnya ideal gitu ya, ya normal gitu sih bisa pakai yang di itu brosur ya bisa gitu. Tapi kalau memang sudah hafal betul gitu ya, dosisnya adalah 10 miligram per berat badan dan bisa menghitung diberikan berat badan itu lebih baik. Ya. Kemudian yang penting ini gunakan alat pengukur yang tepat, misal sendok obat, penetes skala gitu ya. Jadi kalau misalnya 5 mili ya kita mengukur 5 mili gitu ya. 5 mili pakai sendok, walaupun lebih atau kurang ya sedikit tuh kan, mungkin ada yang garisnya naik sedikit gitu ya. Jadi kalau kita pakai sendok makannya di rumah itu kan tidak terukur ya, cuma diberikan satu sendok, kita pakai sendoknya di rumah kan kita tidak tahu berapa volumenya seperti itu kan. Jika demam belum kan label tanggal buka pada kemarin agar tadi ya gitu ya, apakah obat ini masih bisa digunakan atau tidak ya. Ya kita tahu pasti sampai kapan obat ini masih bisa digunakan. Suaranya hilang Mbak Mei. Aduh. Sudah. Suaranya katanya ada yang komen nih Mbak, suaranya hilang. Sebentar ya teman-teman, sahabat sehat semua putus-putus. Dari yang mana ya hilang? Aduh, ini diulang dari mana? Mungkin diulang secara singkat padat aja Mbak dari awal sepertinya Mbak, karena teman-teman ini sahabat saya semua pada komen kalau suaranya Mbak Mei hilang. Oke, ya. Ya, intinya tadi ya, Mbak Lili udah berulang-ulang kali. Jangan panik gitu ketika anak demam ya. Jangan Panik, panik. ya ukur suhunya, usahakan melakukan pengukuran suhu dulu gitu ya. Lalu ya berikan obat itu dengan perhatikan tadi ya, berat badan, kemudian juga tipe anaknya susah atau gampang untuk minum obat. Kalau memang terlalu susah, carilah volume yang paling kecil gitu yang harus diberikan gitu ya, jumlahnya paling kecil gitu. Jadi bisa pilih pakai drop gitu ya, biar kita mudah juga. Kemudian perhatikan juga berat badan ya untuk penentuan dosisnya dan riwayat alergi. Kemudian gunakan alat pengukur yang tepat ya, sendok obat, penetes yang berskala. Kemudian kalau memang belum turun gitu, jangan buru-buru mengulangi ya, langsung ya, setengah jam belum turun langsung diulang. Tapi kita perhatikan untuk interval minimal ya, di mana obat boleh diulang. Jadi kalau paracetamol itu bisa 4 jam, kalau ibuprofen 6 jam. Nah, kemudian yang kalah penting adalah berikan label tanggal buka pada kemasan obat. Oke.
Ada 5 tipsnya ya Mbak ya, saya ulangi, siapa tahu tadi ada yang putus-putus atau ada yang ketinggalan gitu. Yang pertama tadi adalah ukur suhu tubuh, jadi jangan pakai feeling, jadi kita harus bersikap objektif gitu ya, terukur ya Mbak ya. Jadi pakailah termometer untuk mengukur suhu badan anak. Kemudian untuk memilih obat itu disesuaikan dengan karakteristik anaknya, kemudian juga berat badan, kemudahan dalam memberikan obatnya, dan juga yang ketiga itu adalah gunakan alat yang terstandar gitu ya Mbak. Jadi sendok takar gitu, jangan pakai sendok makan atau sendok yang di rumah gitu. Jadi pakai sendok takar obat. Kemudian yang keempat itu jangan buru-buru untuk mengulang dosisnya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan interval. Untuk paracetamol bisa kita ulang setiap 4 jam, kalau untuk ibuprofen bisa kita ulang dalam 6 jam seperti itu ya Mbak ya. Dan satu lagi kita harus memberi tanda untuk sediaan itu kapan kita bukanya. Jadi untuk mengetahui lama sediaan itu bisa kita gunakan. Dan satu lagi tetap jangan panik ya Mbak ya, jangan panik. Dan apabila tadi lebih dari 3 hari atau demamnya itu lebih dari 40 derajat itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat seperti itu ya Mbak ya. Oh ya, satu lagi. Satu Jadi, lagi apa Mbak? ya, jangan lupa menyimpan obat dengan benar ya. Oke. Ya. Ya, jadi kalau untuk paracetamol, ibuprofen tuh semuanya bisa di suhu ruang, jadi tidak perlu di lemari es ya, tidak perlu di kulkas. Nggak bisa di suhu ruang. Terus kemudian yang penting hindarkan dari panas secara langsung ya, karena ya, tidak buat main-main. Oke, siap. Jadi harus disimpan di suhu ruang aja karena ibuprofen dan paracetamol itu bisa disimpan di suhu ruang, jangan di kulkas, dan terhindar dari cahaya dan jauhkan dari jangkauan anak ya Mbak ya, biar tidak digunakan untuk anak-anak seperti itu. Nah, terima kasih Mbak Melan sudah bersedia untuk mengisi IG Live pertama PORSDK. Jadi IG Live ini insya Allah akan kita adakan secara rutin seperti itu Mbak. Jadi nanti sahabat sehat semua jangan lupa untuk selalu mengikuti Instagram PORS Karyadi untuk dapat info gitu Mbak, kapan selanjutnya akan diadakan Live ini. Baik, sahabat sehat semua, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Mbak Melan. Semoga Sama-sama Mbak Lili. iya, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu Mbak untuk episode selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya dan tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus IG dari PORS Karyadi dan juga PORS Karyadi juga ada WhatsApp untuk teman-teman jika ada pertanyaan terkait obat gitu di bit.ly/tanyaobatpio. Baik, selamat sore semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Melan. Terima kasih. Mari kita end live.